saksi sejarah dari apa yang terjadi di Gombong sih. Jadi kalau lihat rumah ini dulu adalah rumah masa kecilnya Ibu Marta Tilaar. Mungkin kalau sekarang kita kenal beliau itu pengusaha kosmetik gitu. Tapi beliau dulu dibesarkan di rumah ini sampai usia 11 tahun. 11 tahun, sekitar tahun 48 itu pindah dari Gombong. Terus kemudian rumah ini sempat vakum ada sekitar 40 tahunan. Iya, 40 tahunan ya, bisa dibayangkan ya kondisinya seperti apa. Rumput udah setinggi pinggang, pohon udah ketemu di tengah. Kanan kiri ini udah ketemu. Ya, jadi segitu suburnya. Dan untuk membersihkan sampah tanaman aja dulu membutuhkan 2 truk. Khusus untuk sampah tanaman. Belum yang lainnya. Jadi rumah ini sebenarnya merupakan bentuk dari cita-cita Bu Marta untuk bisa berkontribusi ke tanah kelahiran. Dilahirkan di rumah ini, terus kemudian berpikir apa sih yang bisa diberikan ke kampung halamannya. Jadi sekarang fungsi kita di sini secara globalnya ada 2. Satu, museum. Nah, sebagai museum mungkin banyak pengunjung penasaran dengan rumah ini seperti apa. Tapi sebagai fungsi kedua kita sebagai rumah budaya dan rumah komunitas. Jadi hampir tiap hari di sini ada kegiatan yang sifatnya memang terpotong sebentar untuk intro. Hai, saya Eki. Anda sedang menyaksikan channel Is Photo Walk, channel jalan-jalan dan hunting foto. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi hampir tiap hari di sini ada kegiatan yang sifatnya memang untuk komunitas sekitaran, terus untuk kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan budaya seperti itu. Seperti misal di tanggal 21-22 besok kita ada festival dolanan tradisional. Aduh, salah tanggal ya. Di sini. Iya, di sini. Jadi dari depan sampai belakang itu semua kita siapkan untuk area permainan. Di depan ini besok buat kubak sodor. Keoriginalitas dari bangunan. Nah, termasuk yang di belakangnya ini Buddha, ini ada satu pilar yang terbuat dari kayu. Kayu itu nggak pernah keropos sama sekali dari tahun 1920. Zaman dia terang besi. Ada kaca patri, terus kemudian lantai di bawah ini semua masih original. Ya, sebagai rumahnya di Sholom. Nah, siapakah Lim Syolam ini? Lim Syolam ini adalah kakek dari Ibu Marta Tilaar. Jadi kalau orang sekitar sini menyebut beliau ini Baba Solam. Kalau ngomong Lim Syolam gitu kan susah ya lidahnya. Jadi sebutannya Baba Solam. Nah, beliau ini termasuk salah satu kenapa? Sultan orang kaya. Salah satu pedagang paling sukses di Gombong. Sama susu. Betul. Jadi usaha susu. Kalau di sini rumah asli masih utuh sampai sekarang ya. Di sini kosong, itu isinya kandang sapi. Jadi bangunan sebelah sana nggak ada. Sudah ada. Jadi yang original ini pavilion utama dengan pavilion Bambang Kandana. Kurang lebihnya 3 kali dari rumah ini isinya kandang sapi. Ke belakang itu ya? Sana. Oh, ke sana. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya dengan luasnya dan penuh dengan sapi, produksi susu sapinya itu sampai dipasok ke seluruh daerah Karanganyar, karena dulu Gombong termasuk di Kabupaten Karanganyar. Terus kemudian ini foto dari depan juga sudah memiliki mobil Ford. Mobilnya masih ada sampai sekarang di salah satu kolektor Gombong. Cuma bentuknya udah sangat rusak, sangat rusak. Ini bagian dalam. Nah, nanti kita bisa melihat berapa banyak bagian yang masih original, berapa banyak yang sudah berubah seperti itu. Ada pertanyaan? Yang diimpor ini? Iya, betul. Ini kalau produksinya dari Italia. Italia ke Belanda. Nah, ini ada foto dari kakeknya Marta Tilaar. Betul, yang membangun rumah ini. Jadi seorang pengusaha yang sukses di zamannya. Nah, ini bahkan sempat dapat julukan dari Chinese Fan Gombong atau orang Chinese terkaya di Gombong. Nah, di sebelah sana istrinya beliau. Istrinya ini adalah guru jamu pertamanya Ibu Marta Tilaar. Betul. Jadi ketika kecil nggak cuma sering liatin kakeknya yang punya usaha susu, tapi juga neneknya yang selalu mengajarkan Bu Marta secara kriya, suruh ngulekin jamu gitu, bikin kerajinan tangan. Itu neneknya yang biasa sering
mendidik beliau. Ini neneknya atau nenek buyut? Soalnya kan ini Nenek. generasi pertama, Iya. Martha Tilaar kan Jadi generasi Ibu lima. Martha itu generasi cucunya Solam. Langsung. Kalau saya lihat sih Nah, nanti kita sambil lihat oke. lebih lanjut. Nah, ini kakeknya, sebelah sana nenek. Nenek, oke. Ya, kalau tadi kakek penjual susu, pengusaha susu. Neneknya ini guru jamu. Jagonya. Kalau zaman dulu mungkin semacam kayak tabib gitu ya. Karena orang sekitaran kalau lagi batuk dibawa ke sini, sana minta obat sama Mak Lim seperti itu. Ya. Semacam sinsei mungkin ya. Nah, di sebelah sana ada satu perabot yang usianya paling tua. Wah, ini udah keduluan ya. Ini satu meja yang usianya hampir sama dengan rumah ini. Jadi untuk posisinya pun kita nggak pernah pindahkan. Waktu renovasi pun kita cuma geser ke sana, geser ke sini. Jadi posisi tetap di sini sejak rumah ini dibangun. Nah, kenapa? Karena meja ini termasuk meja yang dulu dikeramatkan. Ini meja abu, betul. Kalau sekarang sebutannya meja abu atau meja sembayangan. Nah, jadi ciri khasnya adalah ini. Ada extension table ya. Ini panjang, cukup panjang ke sini. Yang fungsinya untuk menata sesajian. Iya. Nah, istilahnya ya. Iya. Monggo. Silsilah ini kita bisa lihat kalau Ibu Martha di sini ya, kita sudah generasi ke 1, 2, 3, 4, 5 dari Liu Sheng yang pertama kali datang ke Indonesia. Jadi bisa dibayangin kalau kemana-mana Bu Martha tanyain orang mana ya orang Gombong gitu. Karena dari bapaknya ibunya udah lahir di sini, kakeknya lahir di sini gitu. Dan Tilaar itu adalah marga yang beliau dapatkan setelah menikah dengan Pak Alex Tilaar. Seperti itu. Manado. Jadi kadang Sari Ayu Martha Tilaar orang Manado nih gitu. Ya nggak salah sih. Tapi suaminya gitu. Ibu sendiri asli dari Gombong. Bahkan ketika pidatonya Bu Martha di PBB di Forum Dunia, beliau juga bilangnya I am from Gombong Indonesia gitu. Walaupun mungkin yang dengerin Gombong gimana gitu ya. Jadi saking cintanya beliau ke kota kelahiran ini. Nah, Bu Martha sendiri dikaruniai peta ada Pak Brian, Bu Pinkan, Bu Bulan, Pak Vicky. Bu Bulan ini yang menjadi ketua yayasan di Rumah Martha Tilaar. Jadi kalau namanya memang Rumah Martha Tilaar, tapi kita secara langsung diketuai oleh Ibu Bulan Tilaar. Seperti itu. Nah ini ini singkatan dari kan Pak Alex Tilaar ya? iya, Hendrik. Kita nggak tahu ya, soalnya ada beberapa yang pernah cerita datang ke rumah ini, terus mereka bilang kalau mereka pernah menemukan motif yang sama di museumnya Frank Lloyd Wright di Amerika. Padahal itu keluar di tahun 1920 di tahun yang sama. Nah, itu unik sih, karena harusnya informasi masuk ke Indonesia biasanya tahun ada 10 tahun gitu ya trennya. Tapi di rumah ini sudah menerapkan desain yang sama. Iya. Kayak gedung sate gitu. Gedung Manhattan. Oh iya betul mirip ya betul. Iya, kita yang masih belum menemukan ya secara literasi belum menemukan, tapi ada informasi mengenai hal tersebut. Gedung-gedung sekitar Aztec ya. Kasur ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan ini digunakan oleh kakek neneknya Bu Martha sebenarnya di kamar sebelah sana. Cuma kita pindah ke sini karena atapnya rendah di sana. Ini kan semua terbuat dari kayu dan tanpa paku sama sekali. Iya, jadi pakai pasak betul. Aslinya punya tangga cuma udah rusak dan kita nggak punya referensi contohnya, jadi agak kita bikin. Skrupnya tambahan. Ini tambahan. Ada skrupnya soalnya. Iya. Menemukan. Skrup ya? Iya. Nah ini teras belakang dulu untuk ruang makan. Ruang makan tamu, ruang makan keluarga. Kita sambil di belakang. Nah, kalau tadi udah berkeliling, kita baru ketemu kamar dari kakek neneknya Bu Martha. Jadi membangun rumah segini besar, dulu tidurnya di sini. Kamarnya, nah ini foto neneknya, tapi dari belakang. Takutnya kira itu. Jadi
keunikannya beliau itu sempat mengabadikan rambutnya itu yang sangat lebat dan hitam dari sisi belakang. Mungkin kalau sekarang tinggal ambil HP ya. Kalau zaman dulu harus manggil fotografer, disiapkan sedemikian rupa. Jadi kita bisa bayangin kalau rambutnya ini sangat